102024 Perkenalkan, nama saya Naila Aulia dengan NIM 1020240052. Perkenalkan, nama saya Farisia Ismaida Autara dengan NIM 1020240038. Baik, pertama saya akan menjelaskan aspek ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi industri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku manusia di tempat kerja, serta penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini adalah beberapa elemen utama dari psikologi industri sebagai ini. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi karyawan, meliputi proses identifikasi kebutuhan tenaga kerja, analisis jabatan, serta metode seleksi karyawan yang paling efektif dan adil. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Setelah karyawan direkrut, pelatihan dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan dapat memenuhi standar pekerjaan dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan organisasi dan teknologi yang terus berubah. Yang ketiga, penilaian kinerja. Menyusun dan mengimplementasikan metode penilaian kinerja untuk mengukur efektivitas kerja karyawan, memahami bagaimana umpan balik yang tepat dapat memotivasi karyawan. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong motivasi kerja seperti kompensasi, lingkungan kerja, dan kepuasan emosional. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur efektivitas karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Yang kelima, kesehatan dan keselamatan kerja. Mengidentifikasi faktor-faktor resiko dalam melindungi kinerja yang dapat mengaruhi kesehatan fisik dan mental karyawan. Ini mencakup analisis lingkungan kerja untuk meminimalkan resiko kecelakaan, menangani stres kerja, dan menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan mental dan produktivitas. Yang keenam, kepemimpinan dan dinamika tim. Mempelajari peran kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja tim dan organisasi. Fokus pada komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam tim kerja. Dan yang terakhir, perilaku organisasi. Mempelajari bagaimana faktor sosial budaya dan organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Psikologi industri berupaya untuk memahami interaksi ini agar dapat menciptakan budaya organisasi yang produktivitas dan sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan psikologi industri sebagai ilmu. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja. Ada dua sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia kerja. Oke, selanjutnya ada psikologi industri yang mempelajari perilaku manusia. Ilmu psikologi industri yang mempelajari perilaku manusia yaitu berkaitan dengan dunia kerja, bagaimana perilaku manusia berdampak pada suatu perusahaan. Dan perilaku manusia di sini akan berdampak besar di suatu keberlangsungan organisasi perusahaan yang mencakup pertama perilaku individu. Nah, perilaku individu di sini menganalisis bagaimana individu berperilaku dalam bekerja, dalam bermotivasi, dan bagaimana mereka melaksanakan kinerjanya, dan kita bisa mengetahui tingkat produktivitas para individu dalam psikologi industri. Yang kedua ada perilaku kelompok. Nah, di sini mereka menganalisis bagaimana suatu kelompok dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing dan bagaimana interaksi kelompok mempengaruhi pekerjaan melalui psikologi industri. Selanjutnya ada perilaku organisasi. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana menganalisis perilaku organisasi, yaitu mencakup budaya dalam suatu perusahaan, bagaimana struktur organisasi mempengaruhi pekerjaan melalui psikologi industri. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, ini adalah salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri akan mempengaruhi bagaimana tindak perilaku dalam pandangan psikologi industri. Karena di sini lekat dengan perilaku individu, bagaimana kita bertindak, mengambil keputusan, dan sebagainya. Lalu ada kepemimpinan dan dinamika tim. Di sini peran psikologi industri dalam mempelajari perilaku manusia untuk kepemimpinan dan bagaimana kita dapat memimpin dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi
keberlangsungan kerja kita. Nah, di sini para pemimpin dituntut untuk dapat menyesuaikan dan bagaimana mereka mengatasi psikologis para pekerjanya agar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya ada perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Nah, di sini kita mendapat pandangan bagaimana tenaga kerja manusia menjadi anggota organisasi industri dan sebagai konsumen, yaitu pengguna produk atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, perilaku manusia di sini fokus utamanya bagaimana kita bertindak, berinteraksi, dan berkontribusi dalam lingkungan kerja. Nah, ini tuh mencakup banyak berbagai aspek, mulai dari motivasi pekerja dan kepribadian hingga interaksi. Nah, di sini kita bisa melihat sisi konsumen untuk melihat bagaimana kinerja para organisasi dan individu di suatu perusahaan melalui psikologi industri. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang perilaku manusia yang dipelajari secara perorangan dan kelompok dalam ruang lingkup psikologi industri. Fokus psikologi industri pada perilaku manusia dipelajari baik secara perorangan maupun kelompok untuk memahami bagaimana individu berperilaku di tempat kerja dan bagaimana interaksi antar individu dapat mempengaruhi dinamika organisasi. Pertama, perilaku perorangan. Fokus pada bagaimana individu berperilaku, berpikir, dan merasakan dalam konteks pekerjaan, meliputi aspek seperti motivasi, kepuasan kerja, stres, pengambilan keputusan, dan kinerja. Tujuannya adalah untuk membantu individu mencapai potensi maksimal mereka dalam organisasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik personal. Yang kedua ada perilaku kelompok, melibatkan interaksi antar individu di dalam tim atau kelompok. Mempelajari bagaimana dinamika kelompok seperti kerjasama, komunikasi, konflik, dan kepemimpinan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kelompok. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kelompok dapat berfungsi lebih baik dan bagaimana interaksi antar anggota kelompok dapat ditingkatkan melalui mendukung tujuan organisasi. Nah, kita sudah sampai akhir nih, kesimpulan, di mana ruang lingkup psikologi industri mencakup berbagai aspek yang ada di tempat kerja, serta menerapkan prinsip yang menjadi landasan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya manusia. Ruang lingkup psikologi industri diperdalam menurut pandangan sebagai ilmu, perilaku manusia, peran tenaga kerja dan konsumen, serta perseorangan dan kelompok. Dengan demikian, ruang lingkup psikologi industri hanya mencakup hal-hal tersebut untuk menerapkan psikologi industri yang sesuai. Tadi adalah hasil dari paparan yang sudah kita presentasikan kepada kalian bagaimana dan penjelasan ruang lingkup psikologi industri. Nah, muncul nih beberapa pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kelas kami. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla yang ditanyakan dari kelompok 7. Bagaimana sih peran dari psikologi industri mempengaruhi atau faktor dinamika timnya? Nah, faktor dinamika tim sendiri itu mempengaruhi bagaimana psikologi industri berada dalam perilaku manusia. Tentunya seperti kita tahu, di dalam sebuah tim atau organisasi itu sangat penting bagaimana mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja perusahaan tersebut. Jadi, ada juga nih beberapa dinamika tim yang akan mempengaruhi perilaku manusia dalam psikologi industri. Yang pertama itu bagaimana kinerja dan produktivitasnya. Seperti kita ketahui, kalau tim yang memiliki tingkat kepercayaan, komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang baik itu akan meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu kita bisa melihat sendiri bagaimana dalam sebuah dinamika tim itu motivasi dan kepuasan setiap individunya. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana setiap anggota dalam suatu perusahaan dan suatu organisasi menyelesaikan tugasnya, bagaimana apakah mereka puas dalam suatu kerjanya ataukah nyaman. Kita perlu mengetahui hal tersebut dari dinamika timnya. Lalu kita bisa melihat bagaimana mereka memanajemen stres dan kesejahteraannya. Nah, di sini dalam suatu tim atau organisasi biasanya kurang terkontrol bagaimana stres dan manajemen kesejahteraannya karena biasanya komunikasi atau hal-hal yang bisa membatasi tim satu sama lain dengan ketua tim itu bisa mempengaruhi bagaimana tingkat produktivitas dan tingkat kesejahteraan, bagaimana apakah mereka nyaman atau tidak. Nah, lalu
Nah, seperti kita ketahui dalam sebuah tim atau organisasi perusahaan, kita perlu mengadakan adanya pengambil keputusan. Nah, di sini jika kita mempunyai dinamika tim yang baik, kita bisa mengambil keputusan tanpa adanya menyudutkan pihak lain. Jadi, kita dapat saling menghargai pendapat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini mempengaruhi faktor psikologi industri dalam dinamika tim loh. Nah, terakhir ada kreativitas dan inovasi. Nah, dalam sebuah dinamika tim yang baik, itu kita pasti bakal menemukan bagaimana kreativitas dan inovasi itu terbentuk. Jadi jika kita memiliki dinamika tim yang terstruktur, baik dan sesuai dengan ketetapan yang ada dan regulasi yang ada, itu akan mempengaruhi bagaimana kreativitas dan inovasi setiap timnya, bagaimana motivasinya, bagaimana hasil yang mereka keluarkan jika mereka nyaman dan merasa aman di dalam suatu timnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Grace dari kelompok 3. Apakah panic room atau ruang relaksasi penting di perusahaan? Bagaimana pandangan kalian? Mungkin menurut Grace lebih condong ke ruang relaksasi ya. Ruang relaksasi merupakan ruang relaksasi bertujuan untuk memberikan tempat yang nyaman dan tenang bagi karyawan agar dapat menghilangkan stres saat kerja, menenangkan pikiran, serta memulihkan energi mental. Mengurangi stres di sini yaitu suasana yang tenang dan nyaman dan dapat membantu karyawan menurunkan tingkat stres dan kecemasan sehingga seorang karyawan dapat rileks saat mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dengan memberikan waktu dan tempat khususnya untuk beristirahat. Ini dapat memberikan produktivitas yang lebih bagi karyawan. Yang ketiga ada meningkatkan konsentrasi bagi karyawan. Setelah beristirahat, mungkin karyawan lebih rileks dan dapat kembali ke aktivitasnya lebih fokus. Dan yang terakhir ada pemulihan fisik. Ruang relaksasi juga berfungsi untuk membantu mengurangi ketegangan otot dan mempercepat pemulihan tubuh setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan oleh Harta kelompok 8. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu mengapa psikologi industri dapat membantu keberlangsungan di tempat kerja. Psikologi industri berpengaruh di tempat kerja karena membantu memahami perilaku karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Disiplin ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk menyelesaikan masalah yang terkait di tempat kerja seperti rekrutmen, latihan, kepuasan kerja, manajemen stres, dan komunikasi. Contohnya yaitu di rekrutmen dan seleksi psikologi industri membantu perusahaan untuk menyusun proses seleksi yang efektif dengan menggunakan tes psikologis dan wawancara berbasis kompetensi. Ini memastikan bahwa karyawan yang direkrut sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Ahli psikologi industri merancang program pelatihan yang sesuai dengan rencana kebutuhan karyawan, memperkuat keterampilan dan meningkatkan kinerja. Misalnya, program pelatihan manajemen stres dapat membantu karyawan mengelola beban kerja yang lebih baik. Yang ketiga, psikologi industri yaitu kepuasan kerja dan motivasi. Psikologi industri mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seperti lingkungan fisik, hubungan sosial, dan kebijakan manajemen. Contohnya perusahaan mungkin memperkenalkan penghargaan atau insentif berbasis prestasi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, manajemen konflik. Psikologi industri membantu dalam manajemen konflik antar karyawan dengan menerapkan teknik mediasi dan komunikasi efektif yang bertujuan untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis. Yang terakhir, desain pekerjaan dan ergonomi. Itu dengan memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan alat dan lingkungan kerjanya. Psikologi industri berperan dalam merancang tempat kerja yang lebih nyaman dan produktif. Contohnya, merancang tempat kerja dengan pencahayaan dan tata letak yang optimal untuk meningkatkan konsentrasi kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi kita sampaikan bermanfaat. Dan